Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yorgi Harimawan dari Rombel 15 dengan NIM 24080100394, ingin menyampaikan materi tentang hukum acara pidana. Dimulai dari pengertian. Yang pertama adalah hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum material. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui sesuatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Terkait pengertian dan maksud dari hukum acara pidana, berikut adalah beberapa pendapat dari para ahli. Yang pertama adalah dari Profesor Dr. Wiryono Projodikoro. Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan memperoleh keputusan pengadilan oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan jika ada seseorang atau kelompok yang melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, menurut Van Bemmelen, hukum acara pidana yaitu kumpulan ketetapan hukum yang mengatur negara terhadap adanya dugaan terjadinya pelanggaran pidana dan untuk mencari kebenaran melalui alat-alatnya dengan cara diperiksa di persidangan dan diputuskan oleh hakim dengan menjalankan putusan tersebut. Yang ketiga, menurut Van Apeldoorn, hukum acara pidana yaitu peraturan yang mengatur cara bagaimana pemerintah dapat menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Dalam hukum pidana material sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang pertama, hukum pidana material adalah hukum yang mengatur perumusan dari kejahatan dan pelanggaran serta syarat-syarat bila seseorang dapat dihukum. Hukum pidana terdiri dari dua jenis, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum yang dibentuk oleh dan untuk diberlakukan bagi halayak ramai atau umum. Sedangkan hukum pidana khusus adalah jenis masalah-masalah pidana yang pengaturan hukum berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dan berisikan undang-undang yang tertulis memiliki penanganan masalah yang spesifik. Selanjutnya adalah fungsi pokok dari hukum acara pidana. Menurut Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul Leerboek van het Nederlandes Strafprocesrecht yang disetir ulang oleh R.D. Ahmad S. Sumaprajadipraja mengukuhkan bahwa fungsi pokok hukum acara pidana adalah menentukan aturan agar para pengusut dan pada akhirnya hakim dapat berusaha menembus ke arah ditentukannya kebenaran dari perbuatan yang disangka telah dilakukan oleh orang tersebut. Selanjutnya adalah asas-asas hukum acara pidana. Ada banyak asas-asas hukum acara pidana di Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menyebutkan 5 asas-asas hukum acara pidana di Indonesia. Yang pertama adalah asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal ini adalah yang menjadi prinsip penting hukum acara pidana. Ada beberapa pasal yang mengatur hal tersebut. Salah satunya adalah pasal 50 ayat 1 yang menegaskan bahwa tersangka memiliki hak untuk segera menjalani pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Asas hukum yang kedua adalah asas hukum praduga tak bersalah yang memiliki makna bahwa setiap individu yang dicurigai, ditangkap, dituduh, dituntut, dan dihadapkan di depan hukum tidak bisa dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan individu tersebut bersalah. Asas ini diatur oleh pasal 11 ayat 1 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang menyatakan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah sesuai dengan hukum dalam pengadilan publik di mana ia memiliki semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. Yang ketiga adalah asas oportunitas, adalah prinsip yang memungkinkan penuntut umum untuk tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntut tersebut berpotensi merugikan kepentingan umum dan sesuai dengan kriteria yang tertentu. Diatur dalam pasal 35C Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa
Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum. Yang keempat adalah asas akusator, di mana prinsip ini yang menjadikan tersangka atau terdakwa menjadi subjek dalam setiap tindakan pemeriksaan, bukan sebagai objek. Yang kelima adalah asas kesetaraan atau kesamaan perlakuan di depan hukum, mementingkan dan mengutamakan kesetaraan setiap individu di hadapan hukum tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, suku, keyakinan, politik, dan golongan. Penerapan asas ini dapat ditemukan dalam penjelasan umum butir 3A KUHP serta dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa butir 3A KUHP, setiap orang di muka umum harus diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan. Pasal 4 ayat 1 berbunyi, pengadilan memutuskan berdasarkan hukum tanpa membedakan individu. Demikian pemaparan materi tentang hukum acara pidana yang meliputi pengertian hukum acara pidana, fungsi pokok hukum acara pidana, dan asas-asas hukum acara pidana. Sekian video penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.